Sebelum gue mulai videonya, gue mau ngasih tahu satu pengumuman penting. Ya, sebenarnya sih nggak penting-penting banget, tapi intinya sih biar gue bisa lebih produktif dan devis gue juga bisa lebih awet. Mungkin untuk sekarang dan kedepannya gue bakal bahas manga per chapter aja kali ya. Itu juga buat kepentingan gue ke depannya. Oke lanjut. Terakhir, kita telah sampai pada Kimista yang terlihat tersenyum saat pertandingan melawan Yuki Gahama. Sepertinya di sini ia sudah tahu cara yang ampuh untuk membongkar pertahanan tim lawan. Dan tanpa banyak basi-basi lagi, mari kita langsung saja menuju ke dalam pembahasannya. Pada awal chapter 127 ini, kita diperlihatkan Sesiki yang mendapatkan lemparan ke dalam, dan bola kembali dikuasai oleh Kimista. Kimista berpendapat bahwa ada dua cara baginya untuk membongkar pertahanan Yuki Gahama. Yang pertama adalah dengan cara menyerang dari sisi sayap dan melakukan crossing, dan yang kedua dengan cara menembak dari luar kotak penalti lawan. Kimista pun melakukan crossing dan yang dituju adalah Kazama. Kazama kemudian melakukan tembakan setengah voli, tapi bola masih membentur para pemain Yuki Gahama. Namun bola kembali dikuasai oleh para pemain Sesiki dan di sini Kimista kemudian menyadari bahwa dibandingkan umpan datar, umpan udara sedikit membuat reaksi pemain Yuki Gahama menjadi terlambat. Kimista yang kembali mendapatkan bola setelah diumpan Satau, kemudian melakukan dribble ke dalam kotak penalti. Namun di sana Kaido dan juga Taniguchi sudah bersiap untuk menghentikannya. Tapi Kimista kemudian melakukan backheel yang ternyata di belakangnya sudah ada Satou yang sudah siap untuk melakukan tembakan. Tapi sayangnya, walaupun tendangan Satou terbilang bagus, tembakannya masih membentur tiang gawang. Para penonton pun terkejut dengan tendangan Satou yang memiliki akurasi apik dan juga Kimista yang melakukan backheel. Penonton juga berkata bahwa pertandingan ini akan menjadi milik Seisiki. Ya karena dari tadi kita diperlihatkan Seisiki yang terus-menerus menggempur pertahanan Yuki Gahama. Dan Kimista kemudian berkata sudah saatnya menarik para pemain Yuki Gahama keluar. Di sisi lain, Himura yang terlihat kesal dengan Seisiki yang memutuskan untuk melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi Taniguchi mengatakan jika itu adalah keputusan yang bijak. Sesiki bisa menembak sebanyak-banyaknya dari luar kotak penalti. Dan jika mereka memiliki para penembak berkualitas, cepat atau lambat mereka akan bisa mencetak gol. Berbeda dengan Higuchi, Taira malah berpendapat apakah itu akan benar-benar bekerja kepada Yuki Gahama, tim yang sangat disiplin. Mereka pasti sudah mengantisipasi serangan Sesiki yang seperti ini. Dan di dalam pertandingan kualifikasi, mereka bahkan mampu memenangkan pertandingan yang berjalan seperti ini. Para pemain Yuki Gahama menyembunyikan tombol menyerang mereka di suatu tempat. Mereka hanya butuh satu tembakan, dan di saat yang tepat Yuki Gahama akan membuka kartu as mereka. Dan jika saja Seisiki salah dalam menilai permainan Yuki Gahama, mereka sudah pasti akan hancur, kata Taira. Kembali ke dalam pertandingan, kita kemudian diperlihatkan Satou yang menguasai bola dan akan segera melakukan tendangan. Tapi kayaknya nih pemain Yuki Gahama udah dilatih buat ngadepin hal yang kayak gini. Udah kayak yang Taira bilang. Itu terlihat dari Matsumoto yang sadar kalau sebelum Satou menembak, ia mengambil ancang-ancang 3 langkah. Tendangan Satou pun berhasil diblok oleh Matsumoto. Kido yang mendapatkan bola pantulan itu kemudian melakukan long pass yang dimana para pemain depan Yuki Gahama dengan cepat berlari menuju pertahanan Seisiki. Taira, Higuchi, Himura dan para penonton menganggap Seisiki melakukan kesalahan. Tapi tenang, mereka belum tahu aja kalau di belakang itu masih ada Lord Usui. Usui dengan mudah mengantisipasi long pass yang ditujukan kepada pemain Yuki Gahama. Tapi sepertinya ini emang udah direncanakan oleh para pemain Seisiki. Itu terlihat dari Ubukata yang mengatakan bahwa kami juga sudah memiliki data tentang itu. Keren sih peran Ubukata di sini. Malahan pelatih Seisiki kayak nggak kerja semenjak ada Ubukata. Oke lanjut. Saya bilang kalau melawan Yuki Gahama yang notabene tanpa seorang pemimpin, Seisiki menjadi tim yang mencolok. Dan di sini, Usui kemudian mengoperkan bolanya kepada Mitsuki yang turun ke sepertiga lapangan. Para penonton bergumam jika Mitsuki seperti hilang dari bagian Seisiki.
Itu dikarenakan melawan Yuki Gahama, Mitsuki cuma dapat satu peluang. Itu pun bukan shot on target. Mitsuki kemudian melihat bahwa pertahanan Yuki Gahama sedikit longgar. Ia kemudian melakukan tendangan membelah lautan. Padahal masih sepertiga dari lapangan loh. Tapi tendangan Mitsuki untungnya hanya membentur tiang gawang. Dan saking kerasnya tendangan Mitsuki, bola langsung kembali lagi kepada dirinya. Para pemain Yuki Gahama pun terkejut dengan apa yang dilakukan Mitsuki. Bahkan, pelatih dari Yuki Gahama bilang kalau apakah Mitsuki benar-benar seorang manusia. Mitsuki juga terlihat terkejut karena ia berharap bahwa tendangan itu akan melengkung seperti saat menghadapi Toin. Mitsuki kemudian bilang kalau dia nggak bisa lagi nendang pakai kaki kiri. Sekarang, ia akan mencoba menendang dengan kaki kanannya. Ia juga sebenarnya bertanya-tanya apakah bisa melakukan tendangan melengkung dengan kaki kanan. Wah, iyalah. Di sisi lain, setelah Higuchi melihat tendangan Mitsuki, ia berpikir bahwa ini adalah masalah baru yang Yuki Gahama tidak pernah hadapi dari pertandingan kualifikasi. Dan di akhir chapter 127 ini, kita diperlihatkan Mitsuki yang bertekad bahwa di kesempatan selanjutnya, ia akan mencetak gol. Kido yang menyadari bahwa Mitsuki adalah monster dari Seishiki, dan Matsumoto yang mengatakan selama Yuki Gahama terus diam, maka Seishiki akan semakin besar kepala. Itulah pembahasan manga Dice chapter 127. Dan di chapter selanjutnya, kita akan diperlihatkan masa lalu Kazama yang meninggalkan tim Yuki Gahama. Tetap tungguin kelanjutannya hanya di channel gua ya. Oh ya, buat yang mau request pembahasan manga lainnya, bisa kalian komen di bawah ya. Bye bye.